warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan guru dengan keadaan walaupun cukup panas. Yang penting kita masih tetap semangat sebagai pendidik di sekolah dan sebagai guru yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tak lupa pula kita ucapkan salawat beriring salam kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Syarial sebagai pendamping praktek CGP, dan yang saya hormati Ibu Wakil Kurikulum Bu Is dan Ibu Zona sebagai Wakil Media Sarana Prasarana Sekolah, dan Bapak Ibu selanjutnya semuanya yang saya hormati. Di sini saya akan berbagi tentang modul yang telah saya pelajari di program Guru Penggerak, yaitu tentang modul 1 pembelajaran tentang koneksi antar materi. Yang mana di sini nanti akan saya jelaskan juga. Izin Pak, lanjut Pak. Iya. Oke, di sini akan saya jelaskan tentang koneksi antar materi dari modul, nanti modulnya akan saya bagikan juga lewat WA. Jadi di sini modul koneksi antar materi, yang mana di sini adalah koneksi antar materinya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian paradigma, inquiry, apresiatif, kemudian visi guru penggerak, dan profil pelajar Pancasila. Yang mana kita jabarkan satu persatu. Di sini yang akan saya jabarkan dulu adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang mana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu bertujuan untuk menentukan segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah bertujuan untuk mencapai kebahagiaan anak atau kebahagiaan peserta didik kita setinggi-tingginya berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian lanjut. Kita lanjut ke nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Di sini yang sudah saya pelajari di modul CGP, yaitu adalah nilai guru penggerak itu harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Jadi secara tidak langsung guru kita yang ada di sini semua mungkin saya rasa udah memiliki 5 peran guru penggerak. Walaupun belum dapat kesempatan untuk menjadi guru penggerak, tapi secara tidak langsung sudah mempunyai nilai ini menurut saya pribadi. Kemudian peran guru penggerak. Jadi peran guru penggerak di sini adalah menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Itu baik di kelas, di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga. Menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kemudian menjadi coach bagi guru lain. Nah, ini kalau saya secara pribadi belum berani menyebut coach bagi guru lain karena saya masih proses tahap belajar. Kemudian mewujudkan kepemimpinan kepada murid. Maksudnya di sini mewujudkan kepemimpinan kepada murid, mengajarkan sesuatu kepada murid yang bersifat nilainya itu menjadi pembelajaran bagi anak untuk bisa memimpin, baik itu di lingkungan kelasnya, teman-temannya, dan di lingkungan masyarakatnya dengan contoh-contoh pembelajaran. Kemudian lanjut juga menggerakkan komunitas praktis. Jadi mengumpulkanlah beberapa seperti ini, seperti Bapak Ibu yang hari ini yang ada, kita kumpulkan komunitas yang praktis, yang simpel untuk mencapai proses pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. Lanjut. Dan di sini adalah pengertian profil pelajar Pancasila, yang mana ini sedang digalak-galakan oleh Kemendikbud. Yang mana artinya adalah profil
pelajar Pancasila diharapkan menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter anak. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten, yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 dimensi pembentukan profil Pancasila. Jadi profil Pancasila itu ada 6 dimensi untuk pembentukannya atau proses pembelajaran ini kepada siswa kita. Satu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu secara tidak langsung sudah kita ajarkan. Cuman kita perlu penekanan saja. Kemudian berbinekaan global. Jadi bukan hanya berbinekaan sosial atau nasional aja, kita sifatnya global. Kemudian bergotong royong, udah, ini secara tidak langsung udah pasti ini. Kemudian mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Lanjut. Kemudian di sini adalah paradigma inquiry apresiatif. Yang artinya adalah inquiry apresiatif merupakan suatu paradigma yang berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukan untuk menghasilkan kekuatan tertinggi, yaitu dengan proses namanya itu disingkat Bagja. Merupakan salah satu model paradigma inquiry apresiatif tahapan Bagja. Itu mungkin misalkan kita membangun visi sekolah atau visi dari diri kita sebagai guru mata pelajaran, kita harus buat dulu Bagja, yaitu buat pertanyaan umum. Maksudnya di sini buat pertanyaan umum adalah apa yang saya lakukan terhadap anak untuk mencapai ini. Kemudian ambil pelajaran setelah dilakukan pertanyaan itu, kemudian kita ambil pembelajaran yang kita dapat dari pertanyaan tersebut. Kemudian gali mimpi, maksudnya gali mimpi ini kita berpikir mimpi itu tujuannya untuk mencapai sesuatu yang kita impikan terhadap murid kita. Kemudian jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Sebenarnya kalau saya pribadi menambahkan ini ada evaluasi di bawahnya seharusnya. Jadi setelah kita lakukan Bagja, kita lakukan lagi evaluasi, kemudian kita jabarkan lagi. Lanjut. Mohon maaf Bapak Ibu, agak ngantuk setek nak. Pokok. Mana? Ikut tadi. Iya. Ikut ya, Bu? Iya. Kemudian di sini sama-sama ada pertanyaan, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Itu pertanyaannya. Apakah sudah kita terapkan? Itu. Lanjut. Di sini yang saya pahami, Bu, selama di LMS atau lembar pembelajaran CGP, yang saya pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah saya, yaitu bahwa visi seorang guru harus sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan harus bertumpu pada dua hal, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita mengajarkan kepada anak itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksud kodrat alam itu berdasarkan tempat kita tinggal atau berdasarkan budaya yang ada di sini, seperti di Padang Pariaman. Kemudian kita lari nanti ke Mentawai, beda lagi kodrat alamnya. Kemudian dengan kodrat zaman, itu perkembangan zaman harus kita sesuaikan. Kemudian ketika merumuskan visi, maka guru harus mengutamakan dan fokus kepada murid. Karena tujuan pendidikan adalah agar murid mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya. Kemudian bagaimana secara tidak langsung, bagaimana murid kita itu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan tinggi-tingginya. Baik, itu kembali lagi dari hati kita. Kita mau jadi guru yang seperti apa? Ya. Secara tidak langsung balik ke hati kita, kita mau jadi guru seperti apa? Apakah pengen jadi guru yang ditakuti, guru yang disenangi, guru yang disegani, atau guru yang dihormati? Kalau prinsip saya pribadi, saya ingin menjadi guru yang disenangi.
Karena secara tidak langsung apabila kita sudah disenangi murid, A sampai Z yang kita akan ucapkan pasti dia akan ikuti. Itu menurut saya pribadi. Kemudian guru penggerak tidak hanya berfokus sebagai pemimpin pembelajaran, tetapi juga menggerakkan diri beserta lingkungan sekolah agar dapat mewujudkan sekolah yang berpihak kepada murid. Next. Di sini visi guru penggerak adalah mewujudkan anak Indonesia yang memiliki, ini yang saya pelajari, Bapak Ibu. Visi guru penggerak adalah mewujudkan anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang bermain, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis dan kreatif. Untuk mencapai visi tersebut, tentunya guru harus memiliki nilai yang melekat dalam dirinya. Nilai-nilai tersebut adalah nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Selain nilai-nilai tersebut, seorang guru penggerak harus memainkan peran menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, menjadi mendorong kolaborasi seperti yang kita jalani hari ini, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktis. Next. Talenya Bapak Ibu. Kemudian nilai guru penggerak akan mendukung dalam melaksanakan peran guru penggerak sehingga mudah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apabila seorang guru sudah memiliki nilai-nilai guru penggerak, yang mana 5 nilai tadi Bu, apabila sudah kita miliki, kita akan bisa mewujudkan profil belajar Pancasila. Lanjut. Nah, ini yang saya rangkum untuk bisa jadi ini impian saya ke depan membuat visi di sekolah, yang mana menjadi seorang guru. Ini visi saya sendiri, menjadi seorang guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif dan berpihak pada murid sehingga mampu mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon kepada pendamping praktik saya untuk menambahkan segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, syukur kita bersyukur kepada Allah SWT. Juga kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir bersama di ruang ini untuk mensupport Bapak Dispinto, yang mana pada 6 bulan ke depan beliau digembleng menjadi calon guru penggerak, masih calon, dan mudah-mudahan nanti beliau lulus hingga C-nya IDA, jadi guru penggerak. Itu banyak manfaat yang nanti diperoleh Bapak Tri berhubungan dengan kegiatan ini. Nanti seandainya lulus jadi guru penggerak, banyak simpan-simpan jalan yang akan beliau pilih, misalnya menjadi guru PP, menjadi pengawas, karut kepala sekolah, menjadi fasilitator, instruktur, bisa juga di sebagai dia suara nilai di sekolah di provinsi nantinya. Banyak yang harus dia pilih nantinya, tergantung pada ilmu yang akan berikan. Dan juga salam tujuan kita lebih besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali kami mohon maaf karena inilah jadwal yang kami seperti dengan Pak Cipto
Jadi katanya dia mengajar di di kelas katanya. Kami pun juga di sekolah juga sedang mengajar. Baik Pak Ibu, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Syahrial. Sehari saya mengajar di SMP 3 Pertahanan. Dan bidang studi yang saya ampu sehari adalah dalam lingkungan strategi kita adalah seni budaya. Dan saya lulus di angkatan 6 ini. Setelah kami dua lulus sebagai DP, yaitu Tut tingkat saya sendiri. Kemudian CGP-nya ada 3. Kebetulan waktu itu banyak yang ikut terus. Ada yang bikinan, cuma yang lulus adalah 3. Jadi bersyukur pada itu yang katanya satu dari SMP 1 beliau yang lulus ya. Sangat perlu disyukuri. Iya. Mudah-mudahan berlanjut, jangan patah tengah jalan. Dan Pak Ibu, kalau saya tidak menggurui Bu, barangkali kita berdiskusi saja. Adapun saya memberi kesempatan sebagai PT ini pendamping Pak Tiko ya 6 bulan ke depan. Barangkali kalau kita kaji kegiatan guru penggerak ini adalah mencetak sebagai agen pembelajaran, kemudian pemimpin pelajaran dan agen perubahan di sekolahnya. Dan kalau kita lihat, kalau kita kaji lebih jauh, kegiatan guru penggerak ini sebenarnya memang sudah ada sebelumnya, sudah ada dulu. Barangkali yang baru itu mungkin hal-hal yang berhubungan dengan Zoom meeting, ya, kegiatan yang LMS dan sebagainya. Jadi kegiatan yang baru itu kita lihat di quantum teaching itu hampir sama. Barangkali Bapak Ibu pernah baca, ya, quantum teaching. Nah, di sini dijelaskan hampir sama dengan kegiatan guru penggerak ini, di mana di quantum teaching itu ada kesempatan kelas ya, kemudian ada menyelami dunia anak. Artinya prinsip dasar yang kita jalankan adalah kita harus membawa dunia anak-anak ke dunia kita, di mana sosial anak kita sekarang ya sesuai dengan sampaikan oleh Cipto tadi, kodrat alam dengan kodrat zaman. Kodrat alamnya di mana anak kita tinggal, sedangkan kodrat zamannya sekarang anak kita hidup di abad 21. Beda dengan abad kita dulu. Sekarang zaman gadget, di zaman kita tidak ada dulu. Di zamannya itu tentu harus kita selami dunia anak kita. Kemudian setelah kita bawa dunia mereka ke dunia kita, lalu kita hantarkan dunia kita kepada dunia mereka, sehingga terjadi sinkron, sehingga pelajaran itu menjadi menyenangkan, efektif, dan anak-anak paham ya, dengan apa yang kita sampaikan. Dan juga ada juga saya lihat ya di suatu sekolah bahwasanya visi itu kadang-kadang dia sudah laksanakan sekolahnya, misalnya religi, ya misalnya ya di sekolahnya untuk membangun religi itu ada kegiatan hukum, berdoa, misalnya ya sekolah berjamaah. Tapi kadang-kadang tidak ada tercantum di visinya. Ada juga sekolah seperti itu. Jadi memang visi lahir karena keinginan dan cita-cita bersama. Saya kembalikan tadi. Cuma juga kita membangun rumah, ya rumah apa yang kita bangun? Ya kita ingin rumah yang modelnya minimalis, kan ada macam-macam modelnya, model tradisional, dan ada juga model Eropa dan sebagainya. Nah untuk mencapai rumah itu bagaimana? Nah, sudah ada, kayak misalnya kita gambar dulu, kita rancang dulu, ya. Kemudian kita cari bahannya, kemudian kita ya pelajari dan sebagainya, sehingga itulah visi sekolah yang baik. Kemudian ada lagi tadi langkah-langkah dalam visi sekolah itu ada bakja tadi itu ya, yaitu buat pertanyaan. Artinya kalau kita visi sekolah kita ada ingin, contohnya di sekolah yang ingin menyenangkan permainan yang menyenangkan. Lalu kita buat pertanyaan, ya, menyenangkan bagaimana dalam hal apa, ya, di pelajaran, di kelas dan sebagainya. Lalu apa tindakannya? Belajar di pustaka, membeli buku dan sebagainya. Kemudian ambil ambil pelajaran. Nah, ambil pelajaran ini siapa yang sudah memulai? Ibu ya, siapa yang sudah memulai, kemudian kepala sekolah, apakah teman guru sudah memulai sebagainya, kita ambil pelajaran di mereka. Kemudian gali mimpi.
Nah, kali mimpi ini setiap kita mempunyai impian. Ya, seperti Pak Tito sebagai guru penggerak itu mempunyai impian. Ya, setelah belajar modul 1.1.1.2, 1.3 ada impiannya yang ingin beliau ungkapkan hingga diungkapkan menjadi visi sekolah yang baik. Kemudian jabarkan. Nah, kita jabarkan ya, sesuai dengan langkahnya. Kemudian atur eksekusi. Kalau atur eksekusi ini adalah di mana kita melaksanakan ya bagian-bagian dari langkah-langkah yang pertama ini sehingga bisa tercipta sekolah yang baik. Barangkali itu Pak Ibu dari saya. Sebenarnya saya mau menambahkan Pak Ibu hari ini sudah jam berapa? Ya, hari sudah jam 20. Iya. Kalau mungkin ada nanti ibu yang bekerja mungkin bisa berikan juga tanggapan nantinya. Nah, itu dari kami dulu Pak Ibu. Mohon maaf sebelumnya saya itu sementara dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nadia selaku pendamping praktik saya. Jadi di sini saya lagi ada PP saya. Mungkin nanti Bapak Ibu yang mau bertanya, baik itu tentang CGP maupun nanti ada pula Bapak Ibu yang berminat mau jadi PP apa boleh bertanya. Jadi kepada Ibu dipersilakan. Itu banyak yang kita berikan. Ya. Teruslah belajar. Iya. Silakan bagi yang terapkan di lapangan. Tetap semangat. Untuk Bapak nanti bila kami mau bertanya mengenai rencana untuk mengikuti PP itu, Iya. nanti ditanya lewat kita Bapak Bapaknya. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau berbagi itu senang, banyak amal. Kita prinsipnya berbagi. Iya, berbagi. Prinsip dasar bergerak Iya, berbagi. belajar dan berbagi. Iya. Terima kasih nih. Iya. Nggak boleh simpan-simpan seorang itu Nggak boleh. kodoso. Iya. Kan itu disampaikan kepada yang lain sehingga bermanfaat. Terima kasih Bu Is. Iya. Mungkin ibu-ibu yang lain ada masukan buat saya pribadi atau yang mau ditanyakan tentang waktu belajar Pancasila belajar kepada murid mumpung kita ada kesempatan dihadiri oleh PP. Iya. Jadi kalau kurang-kurang meleset jawaban saya nanti tinggal minta arah pada Pak PP. Ada Bu? Bisa Bu? Yang menarik bagi saya dari ini, dalam pembelajaran sekarang, jadi ya kata Bapak tadi kita harus memperhatikan ada dari produk alam dan Iya, produk produk zaman. Iya Bu. Kalau kita perhatikan sekarang anak kita sekarang karena ini zaman sudah semakin canggih, anak-anak kita sudah banyak menggunakan HP, Iya. internet sudah bebas melihat kemana. Jadi Iya. kalau kita hubungkan dengan perilaku dan sikap anak-anak kita sekarang, itu sudah namanya perilakunya itu sudah banyak yang menyimpang, katakan perilakunya itu tidak di batas kewajaran Iya. lagi. Iya. Kita lihat ucapannya apalagi perilakunya itu sudah seperti perilaku orang dewasa. Nah, sekarang bagaimana memasukkan materi kita yang berhubungan dengan produk alam dan produk zaman itu. Nah, seperti ini anak kita zaman tapi berarti Iya. kita kan tadi mengikuti arus Iya. anak kita. Berarti bagaimana keadaan zaman sekarang kita tentu harus mengikuti kemajuan zaman juga supaya kita tidak ketinggalan. Kemudian kodrat alam. Iya. Kodrat alam kita ini kita di mana anak tinggal. Jadi kita kalau kita mengkaji kembali ke kodrat alam berarti kita harus kata orang sekarang kembali ke surau. Iya. Kembali ke surau itu artinya kita harus Iya. menempa anak kita diri Iya. kita. Iya. Bagaimana orang dahulu itu belajar dengan alam. Pak kata orang tua dulu Pak alam tak Iya. kambang jadi Jadi guru. guru. Jadi kita mencontoh ke Iya. alam nawasidah. Iya. Nah, jadi bagaimana
kita itu memasukkan ada memasukkan materi itu alam Takamban jadi guru. Jadi kita banyak memberi membawa anak ke alam. Karena caranya kita luruskan materi itu. Karena kita itu kalau kita lihat metode Merdeka Belajar sekarang anak itu harus kita bawa ke alam, Pak. Harus langsung bekerja. Nah, kalau kita lihat dari dalam metode Merdeka Belajar itu harus anak praktek, harus anak bekerja. Nah, kalau bagaimana caranya, Pak? Saya sebenarnya dalam pembelajaran IPA itu, Pak. Nah, nanti anak kan banyak bekerja, bagaimana cara membuat lebih, cara bercocok tanam, bagaimana cara merawat tanaman. Itu saya kelompoknya itu, Pak. Ya. Itu aja, Pak. Siap, Bu. Insya Allah bantu, Bu. Iya. Sebisanya, Bu. Iya. Apa namanya tuh jalur Iya. kita memasukkan. Iya. Jadi kita Pertanyaan kan itu. teredukasi. Boleh ke Bapak, boleh ke Cipta. Oh, itu iya. Itu coba menjawab sekali. Itu kalau kurang saya kok lebar. Iya. Jadi maksudnya di sini, Bu. Ayo. Jadi Pak. maksudnya di sini kita harus sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ayo. Bagaimana cara penerapannya di kelas? Di kelas Ya. atau di lingkungan sekolah. Nah, jadi menurut saya begini, Bu, kalau di bidang saya sendiri kodrat alamnya kita kan di sini kan orang Minangkabau. Ya, Jadi orang contohnya di Sara olahraga. bahasa di Sara, Adat bahasa di sana. ada bahasa di Sara, Sara bahasa di Kitabula. Jadi dalam proses PBM itu bisa kita terapkan, Bu. Yang mana kalau di olahraga itu sebelum memulai sebenarnya semuanya ini udah kita terapkan, Pak Ibu. Tapi Tapi kita ada tahu ombok-ombok. iya, cuman kita pisah-pisahnya belum tahu. Tapi di sini saya coba menjawab sedikit, Bu. Jadi ke yang kodrat alam dan kodrat zaman itu adalah kita sesuaikan dengan di mana ranah kita. Kita kan orang Minang. Iya. Nah, orang Minang berarti kita sesuaikan proses pembelajaran kita itu ada bahasa di Sara, Sara bahasa di Kitabula. Alam Takambang jadikan guru. Maksud saya di sini alam Takambang jadikan, Bu. Seharusnya kita tambahkan jadikan guru. Kalau alam Takambang jadi guru berarti itu semuanya kita ambil. Kalau jadikan berarti sudah kita pilah-pilah. Jadi penerapannya dalam kelas kita bayangkan aja. Ini contoh saya belajar olahraga. Berarti di sini kodrat alam kita adalah ada bahasa di Sara, Sara bahasa di Kitabula. Berarti harus ada nilai agama, harus ada nilai sosial, harus ada nilai budaya Minangkabau. Dalam proses PBM di sini saya terapkan pertama itu adalah anak kita suruh berdoa dulu dalam kelas. Ini belum ke lapangan. Nanti setelah dalam kelas bla 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 kita jelaskan lagi apa materi kita sesuaikan nanti kita kasih contoh di alam lingkungan sekitar aja kan banyak itu, Bu. Kalau di IPA itu sangat banyak, Bu. Kemudian di luar kelas nanti kalau di olahraga kita berdoa lagi karena beda tempat. Nah, kemudian kita contohkan ibaratnya dalam sepak bola itu ada kebudayaan. Kalau di kita itu ada budayanya adalah saling sapa, gotong royong, tolong menolong, nilai agama, nilai kerja keras, gotong royong, kemudian tolong menolong, pantang menyerah. Itu kita sampaikan ke anak dalam proses PBM. Bagaimana cara Semua kita aja? karakter kita. Ya, tergantung karakter kita aja, Bu. Kemudian kodrat zamannya, Bu. Kodrat zamannya kita jangan sampai tertipu oleh anak. Yang mana sekarang zaman sangat canggih, yang anak hanya sibuk dengan HP. Nah, kita carilah inisiatif atau kreatif kita dalam proses belajar anak agar mereka fokus bikin suatu model media pembelajaran, Bu, yang menarik kepada anak. Menurut saya cuma itu yang dapat saya sampaikan, Ibu. Mungkin tambahannya mungkin silakan untuk Tambahannya, Pak Bu, Surya. Mungkin ada tambahan dari Nah, Bapak. iya. Terima Nah, kali kasih. ya. Terima kasih sekali saya Iya. ucapkan kepada Pak Cipto yang sudah memberikan pengalaman. Baik, Bu. Saya tambahkan sedikit. Barangkali sebelum saya masuk guru penggerak ini, saya sama juga dengan demikian dengan Pak Ibu. Apa sih ikut guru penggerak? Sampai sini kan saya nyaman. Pulang belajar, pulang tidur. Kemudian kalau ada jodoh lain, kita bisa membuat proyek. Ya. Saya itu, Bu. Malah saya ikut.
Saya dengar guru penggerak itu katanya sampai jam 12 malam masih kerja situ ya, masih upload tugas. Nah, artinya kita sebagai orang lapangan rasanya sulit ikut tuh, karena dorongan ibu kelas sekolah gitu Bu, itu beliau terus melakukan ikutlah gitu kan. Jadi memang di kelas saya banyak tantangan sebelum apa ya ikut pegang ini, banyak tantangan seperti ya kenakalan remaja, ya pemikiran anak kita yang apa, mereka sudah tahu siapa itu Sugiono, siapa tokoh Sugiono ya, tahu dia. Saya ini. Jadi memang ya kalau kita zona nyaman kita masih berada di satu wilayah itu saja, jadi kita memang kesulitan untuk menerapkan ya pembelajaran di kelas kita. Nah, ikut guru penggerak ini keluar dari zona nyaman, artinya kita kenyamanan kita selama ini kita hilangkan, kita belajar dan sebagainya. Artinya zona nyaman kita bertambah luas. Jadi kalau bertambah luas tentu banyak alternatif yang kita terapkan di dalam kelas bersama anak-anak kita. Dan sekarang alhamdulillah Bu, dulu waktu saya sangat apa itu boleh bilang itu merugikan anak, banyak merugikan anak. Kenapa merugikan anak? Karena kita lebih individual tuh. Saya harus begini, kamu harus begini, malam begini ya. Saya putar kan, saya kata kita kasar tuh. Dengan itu negara ini kita menyentuh hati anak kita, ya. Bagaimana kita peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap ya zaman dan sebagainya. Nah, jadi memang tantangan yang kita hadapi ini banyak. Jadi dengan ikut guru penggerak ini, artinya ya anak kita selami kembali. Kita tuntun dia dari hati-hati. Kita memenang di training anak itu tidak lagi angka 3. Kalau kita pandang anak kita angka 3 itu memang kita anak kita rendah. Nah, di training mereka saya melihatnya itu ada angka 10, 9, 10, 10. Sehingga mereka merasa dihargai. Itu pertama. Yang kedua dari hati-hati. Mungkin anak ini ya mereka kurang maksimal belajar di sekolah, barangkali ada yang mereka ungkapkan. Tapi karena kita tidak bisa menyelami hati anak kita, sehingga semuanya menjadi ambiar buyar Bu. Kita tahu kita. Nah, dari itulah ilmu tadi yang disampaikan oleh Pak Cipto, ya keahlian dalam memanage kita, menginterogasi anak kita. Itu ilmunya coaching tadi. Ya, coaching tadi adalah kalau dalam BK apa itu? BK bimbingan konseling, tapi dalam ini ikut dari hati ke hati, ya dengan model cerita, sentuhan, mana nanda pemasalahnya, ceritakanlah, ya, nanda seperti itu, kita sentuh hatinya. Sehingga saya juga sudah memulainya, Bapak Ibu. Jadi, ya masalah-masalah di kelas itu menjadi berkurang, memang jadi berkurang. Atau ada juga yang satu yang ini kita tangani, yang ini yang berbuat, ada juga, ya. Jadi kalau kita sentuh mereka, artinya kita tidak lagi mereka merugikan anak. Dulu kita kalau anak berpanjang ni kalau tolak tu Bu sekarang tidak. Sekarang bagaimana kita memberi anak kita sehingga dia merasa dihargai itu. Ya, di sekolah saya minta pada guru minta cukur rambut itu, cukur rambut ibu yang dari mesin. Soalnya akan dari pintu ini, jadi kalau ada kaca besar, jadi anak yang berpanjang itu dipanggil, ya mana ada rambut panjang. Beri saya waktu besok Pak. Kalau besok tidak gimana? Ya terserah Bapak. Ya. Jadi saya masuk, ambil mana perjalanan kita. Bapaknya cukur lagi. Saya nak simpat kemarin Pak. Saya cukur. Pasal kita rapikan semua itu sesuai dengan apa sesuai sesuai kita. Kemudian pendekatan yang lain, ya itu sentuh-sentuhan yang lainnya. Kalau gadget ini kan bagaimana kita di luar kendali kita Pak Ibu. Di sekolah memang anak kita larang bawa HP di rumah, tapi setelah mereka pulang sekolah itu kita tidak di bawah pengawasan kita lagi, ya, jadi di bawah pengawasan orang tuanya. Nah, jadi solusi yang lainnya ialah itu kita menerapkan profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 Pak Cipto yang pertama keketuaan dan ketuaan yang berasa, kemudian gotong royong, ya. Kemudian ada peduli pada lingkungan,
Kan itu ada tuh. Ya, Koreo mandiri, berinisiatif dan kreatif. Nah, itu kira-kira kalau anak kita yang berhubungan dengan apa sesuatu dengan gadget itu ini yang nanti akan diterapkan kalau kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, itu ada itu nanti Bu. Dan nanti sudah kalau kami itu di pelajaran besok sudah mulai dapat oleh dinas tuh memulai kurikulum merdeka ini. SMP awak Ya. Anu nih, Abu. Yang empat, yang kita maunya yang terakhir Pak. Ya, iya. Itu nanti Ya, kan, Pak? banyak yang kita benahi nanti Bu. Ada proyeknya macam-macam untuk menekan angka-angka seperti yang masalah yang Ibu utarakan tadi. Kemudian kodrat alam itu ya, banyak juga yang kepala daerah sudah menerapkan peraturan kalau di Padang itu kan jam 6-7 itu ya jam mengaji. Ya, kan sudah diterangkan Ibu. Jadi anak tidak berkerugian. Nah, di sekolah kan kita sudah membuat juga ekskul yang berhubungan dengan nilai spiritual ini. Ya, supaya anak kita berkarakter spiritual, kemudian dalam dia di global, gotong royong, mandiri, dan kritis dan kreatif. Itu kira. Jadi ada tindakan yang kita lakukan di sekolah, ada tindakan oleh kepala daerah, dan ada juga dari bidit kan. Itu menekan itu. Iya. SD itu ada wirid ada Iya. malam minggu. Iya. Wirid remaja. Wajib tuh. Itu kan bagus tuh. Wirid baca ya. Wirid remaja, Iya. wirid remaja. Iya. Ada SMA lu Pak, Iya. apa dia minta? Iya. Wirid nilai ada. Itu Wirid kalau nilai, Pak. iman anak kita kuat, Ya. jadi mereka Iya, malam minggu dia Pak. Ah, iya. Ada SMA, Iya. ada wirid wirid dia. Dan di tempat lingkungan kami sudah ada tuh mengaji jam berapa? Mengaji Irama itu kayak apa? Toah sehingga didengar oleh seluruh enak. Itu banyak-banyak yang harus kita lakukan. Yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang penting kita terus berbuat, walaupun ada juga anak kita yang dewasa. Kita terus berbuat yang positif itu. Ya Bu, dan itu yang itu penyampaian dari itu dan PP Pak Syariah. Iya. Mungkin barangkali masih ada masukan, saran buat diskusi. tadi diskusi kita tentang profil belajar Pancasila. Iya. Boleh dilanjut Bu, kalau tidak baca. Sudah Ibu, silakan. Iya. Pak Ibu. Semangat Pak Cipto. Iya. Semangat. Siapa? Iya. Ya, belajar dan Nah, ada, Bu. berbagi. Mudah-mudahan ibu ikut. Ikut. Iya. Menambah wawasan setidaknya kena ingin jabatan yang menambah wawasan aja. Iya. Tinggal jual anak mersalikan. Menghamba. Tambah kepadamu itu yang Iya. Istilahnya itu. Menghamba. Iya. Iya. Istilahnya itu Bu. Kita selalu berbuat untuk anak kita. Iya. Menghamba itu kan Tuhan dengan makhluknya. Ya, rajut ya Pak ya. Saling merajut. Kalau rajutan tuh nak putus-putus Pak. Iya. Menghamba antara kita dengan makhluknya. Jadi kalau ambo lebih tepatnya selalu berbuat untuk anak kita. Kita sediakan waktu, tenaga, pikiran kita untuk anak kita. Yang terbaik. Pak. Terbaik ya. Ibarat buat menanam apa? Bibit. Dia pilih bibinan. Bibit kok kurang rancak. Tapi kalau awak rawat, siram, haji pupuk, isi nama matahari, kado tubuh rumput akuan tinggalnya tu berancak. Saya kait lagi kerana situ di guru penggerak. Iya. Kalau tungguin apa? Iya, ya itu. Ya tu wak, ya dicalik tahu doi, sudah berkala nak wak ko, tinggal mereka jadi bersinar gitu, bukan bakatnya, kodratnya. Kalau orang mungkin orang yang apa ditanam jago tumbuhlah tu, tak mungkin. Iya itu. Watamun kan kodrat anak apa dia bakatnya, punya bakat jadi atlet nanti. Walau menemukan bakatnya. Punya jadi seniman, jadi seniman yang nanti. Jadi insinyur nanti. Nah, itu dalam filosofi kita itu.
Ya, Pak. Ya, dan Baiklah. iya. Iya. Baiklah Ibu, terima kasih banyak Iya. dan juga kepada Bapak PT Penerbit Praktik Pak Serian dan Bapak Ibu, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dalam kolaborasi penyampaian visi guru penggerak yang saya jalani hari ini. Mungkin nggak ada kata-kata yang sempurna selain ucapan terima kasih. Dan mungkin dengan acara ini Jadi amal ibadah gitu. aman ibadah. Dan mohon juga dorongan dan dukungannya untuk ke depan Iya, Bapak Ibu benar. agar saya lebih bisa menyampaikan Iya. apa yang saya dapat dalam program guru penggerak kepada ibu-ibu. Bukan maksudnya mengajari, cuma mau berbagi. Tutup Pak. Iya, jadi Udah, terima Iya. kasih banyak. Mungkin saya tutup kolaborasi kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih.